Tujuan penilaian kerapatan adat nagari yang utama sekali kita adalah untuk pembinaan. Kenapa kita lakukan pembinaan? Banyak dari kerapatan adat nagari itu kalau dikatakan tidak aktif, tidak juga aktif. Tapi banyak kepengurusannya sudah kadaluarsa. Kalaupun dia itu pengurusnya ada, tapi banyak peraturan-peraturan yang tidak dibuat. Masalah legalitas, di mana legalitas dari kerapatan adat nagari itu adalah dari dirinya sendiri, ya, dan berdasarkan kepada hasil musyawarahnya. Hasil musyawarahnya itulah yang menetapkan ketua. Nah, ketua itu nanti menyusun kepengurusannya berdasarkan SK atau surat keputusan dari ketua itu sendiri. Karena kerapatan adat nagari itu merupakan lembaga atau lembaga musyawarah milik mama tertinggi, tertinggi di nagari. Nggak ada lagi di atas itu. Kita bicara nagari, kita bukan bicara kecamatan, kabupaten, dan provinsi, tapi kita bicara nagari. Nagari itu otonom, ditentukan oleh ketuanya sendiri. Maksudnya SK-nya itu disahkan oleh ketuanya sendiri berdasarkan hasil musyawarah kerapatan adat nagari. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana peran kerapatan adat nagari di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam bekerja sama dengan pemerintahan nagari, dan juga dalam melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang ada di nagari tersebut. Apakah masih terpertahankan? Bagaimana cara dia itu melestarikan tadi untuk mempertahankan tadi. Bak kecek pepatah yang awak, ada dipakai baru, kain dipakai lakuak atau dipakai usang. Nah, itu bedanya. Adat lamo kalau dipakai taruh inyo akan semakin lestari, akan semakin baik, akan semakin baru dia. Dan bagaimana pula kerapatan adat nagari itu melahirkan inovasi-inovasi di tengah kemajuan zaman sekarang. Lihat sekarang media sosial sudah macam-macam sekarang kan, bagaimana adat itu bisa bertahan. Ibarat ikan di laut, sekalipun di sekelilingnya asin, tapi yang daging ikan tidak pernah asin. Itulah kita inginkan. Begitu. Dari 6 nagari yang apa tuh, nagari yang mana ya Pak? 6 nagari sekarang. Pertama itu nagari Limomanih di Kota Padang. Yang kedua nagari Ujung Gadiang di Pasaman Barat. Ketiga nagari ini Andaleh di 50 kota, nagari Padang Taro di Kabupaten Agam, nagari Lubuk Gadang di Pasaman, satu lagi nagari apa ya? Pasaman, nagari Lubuk Sikarah di Kota Solo. Jadi ada 2 kota yang ikut sekarang untuk lombakan terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat. Artinya nomor 6 lah di tangan masing-masing. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi persoalan ya, bukan permasalahan. Persoalan yang banyak kita temukan di dalam rangka penilaian itu sebenarnya adalah dalam rangka evaluasi dan pembinaan terhadap kelembagaan. KAN yang merupakan salah satu lembaga adat ya, yang kita mengacu kepada Permendagri nomor 18 tahun 2018. Itu adalah persoalan kelembagaan itu sendiri. Misalnya bagaimana manajemen suku atau kaum, ya. Kemudian persoalannya adalah terkait dengan hubungan antara pemerintahan nagari dengan KAN itu sendiri. Nah, kemudian meletakkan atau menempatkan kembali fungsi daripada manajemen adat. Misalnya pakai ini mama, betul kandung. Nah, kemudian persoalan terhadap pelestarian terhadap nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat yang harus diwariskan kepada generasi. Nah, ini yang bukan berarti tidak ada, tetapi belum terlalu memenuhi daripada unsur maksud daripada pelestarian. Nah, sehingga kita berharap sebenarnya dengan adanya kegiatan penilaian KAN terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat yang kita adakan rutin setiap tahun, ini adalah aspek-aspek yang kita nilai itu adalah sebenarnya mengacu kepada bagaimana fungsi daripada kelembagaan itu, kemudian juga aspek-aspek dari program atau kegiatan yang berada di bawah elemen daripada KAN itu bisa berfungsi kembali. Itu
itulah yang kita harapkan dari penilaian yang kita lakukan. Kemudian juga ada kesinambungannya terhadap program-program yang ada, kemudian bersinergisitas antara pemerintah nagari, kemudian dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, baik itu sifatnya pemerintah maupun non-pemerintah. Itu apa saja yang kita lakukan untuk sehingga terpilih menjadi salah satu 6 besar penilaian KAN provinsi ini? Ya. Adapun upaya dan ikhtiar yang kita lakukan untuk penilaian provinsi ini adalah yang pertama-tama sekali adalah kebersamaan. Kebersamaan itu yang kita jalin antar unsur lembaga yang ada di negari, kerjasama bagaimana kita melahirkan satu visi dan satu misi di dalam masalah pembangunan negari. Kemudian yang kedua adalah di samping satu visi dan satu misi di dalam pembangunan negari bersama unsur-unsur negari yang ada, juga saling kerjasama antar unsur tersebut untuk melahirkan yang terbaik. Kemudian juga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjemput bola dari seorang nenek mama, menjemput bola beberapa aspirasi yang harus kita munculkan sehingga menjadi opini-opini yang mendukung daripada indikator penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Sejauh ini apa kira-kira kendala yang kita rasakan Pak dalam menerapkan adat di negari kita? Ya, persoalan implementasi atau pelaksanaan adat di negari itu adalah selama ini barangkali mungkin sebelum-sebelumnya ini kita mungkin ada yang miskomunikasi. Nah, inilah yang terlebih dahulu yang harus kita benahi adalah bagaimana komunikasi kita dengan antar nenek mama, antar lembaga, antar seorang nenek mama dengan anak kemenakan itu tuh lebih intenkan lagi atau lebih diperluas lagi yang menyangkut dengan masalah implementasi aturan-aturan norma adat yang sudah diputuskan melalui lembaga adat nagari. Maka dari itu adalah inti dari kesemuanya itu adalah masalah komunikasi. Nah, sekarang memang kita dengan berupaya keras dengan selama ini kita mungkin komunikasi ini agak kurang lancar sehingga terjadi miskomunikasi, sehingga terjadi kesalahpahaman, kesalahpengertian. Nah, inilah yang merupakan agak sedikit sulit kita di dalam memberikan pemahaman karena terjadi di sini adalah masalah diskepercayaan. Jadi di sini maka dari itu yang harus kita bangun dulu adalah bagaimana suatu komunikasi ini berjalan lancar mulai dari atas sampai ke bawah. Begitu juga informasi yang dari bawah kita tampung sebagai aspirasi dari atas untuk diolah menjadi suatu keputusan nagari. Jadi intinya adalah masalah komunikasi. Oke.